Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur." Allah yang menciptakan mati dan hidup untuk melihat siapa di antara kita yang paling bagus amalnya, dan Ia yang Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Nabi Muhammad menegaskan dalam hadisnya, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa kita, seberapa cantik kita, seberapa tampan kita, Allah tidak melihat itu. Allah tidak melihat seberapa banyak harta kita, seberapa tinggi jabatan kita, akan tetapi Allah melihat seberapa bagus hati kita, seberapa banyak amal ibadah kita ketika kita masih di dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduka ya man awda'ta lana subulal hidayah wa azadta an basairina bisawatal hiwayah, wa nusalli wa nusallimu ala man arsaltahu syahidan wa mubassiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dahu. Shadaqallahul azim. Kalau sekedar perkenalan, nama saya Abdul Rahman Rusdi Hasibuan. Sekolah saya di Mustofawiyah Purwabaru Madainyata di Sumatera Utara. Kalau tempat tinggal saya Pak Bu di Sibuhuan Kabupaten Padang Sumatera Utara. Seterusnya langkah yang pertama, marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Seterusnya salawat dan salam kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kenapa kepada Nabi Muhammad kita berselawat? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, laulaka ya Muhammad ma khalaqatul alam. Jikalau bukan karena Muhammad, tak akan kujadikan alam ini. Saking mulianya nama Nabi Muhammad, tak akan bisa dijadikan dunia ini kecuali karena Nabi Muhammad. Maka marilah kita bersolawat, walaupun itu sepatah kata dengan sallallahu alaihi wasallam. Di zaman Nabi Muhammad ada seorang sahabat yang paling pelit, tidak mau bersedekah. Lalu sahabat yang lain bertanya, adakah yang lebih pelit dari sahabat tersebut? Nabi menjawab, ada. Ketika ada yang mendengar namaku, dia tidak mau bersolawat kepadaku sallallahu alaihi wasallam, tidak mau bersolawat kepada Nabi Muhammad. Seterusnya Al-Mukarram yang saya hormati, Bapak Pengurus Masjid dan beserta jajarannya, dan seterusnya yang saya hormati tokoh-tokoh alim ulama yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, dan umumnya yang saya hormati hadirin wal hadirat rahimakumullah. Adapun judul yang saya bawakan pada malam hari ini ialah untuk apa kita hidup di dunia ini. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Apakah kita yang hadir di sini, apakah kita sudah mengetahui untuk apa kita hidup di dunia ini? Apakah untuk mencari kemewah-mewahan? Apakah untuk bersenang-senang? Apakah untuk bersantai-santai? Tentu tidak, wahai Bapak Ibu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur." Allah yang menciptakan mati dan
hidup untuk melihat siapa di antara kita yang paling bagus amalnya, dan Ia yang Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Nabi Muhammad menegaskan dalam hadisnya, Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa kita, seberapa cantik kita, seberapa tampan kita, Allah tidak melihat itu. Allah tidak melihat seberapa banyak harta kita, seberapa tinggi jabatan kita, akan tetapi Allah melihat seberapa bagus hati kita, seberapa banyak amal ibadah kita ketika kita masih di dunia ini. Hadirin rahimahullah. Ketika nanti kita sudah meninggal, jasad dan ruh kita sudah berpisah, semua yang kita miliki akan kita tinggalkan, baik itu harta, anak, pangkat dan jabatan. Semua itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa kita bawa kecuali hanyalah kain kafan dan amal ibadah kita ketika kita masih hidup di dunia ini. Jangan mentang-mentang kita masih muda disuruh sholat, bro, sholat yuk, bentar, masih muda, ingin menikmati masa muda. Syarat mati tidak harus tua, syarat mati tidak harus sakit. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Allah tidak menunda-nunda kematian itu, dan tidak pula Allah mempercepat kematian itu. Ketika badan dan ruh kita sudah berpisah, disitulah kita akan mengatakan annasu niyamun fa iza matu intabau. Manusia ini semua tertidur. Apabila mereka mati, mereka akan sadar, ternyata saya terlelap dalam tidur yang panjang. Abu Bakar As-Siddiq pernah juga berkata, siapa-siapa yang duluan meninggal dan tidak membawa bekal kepada Allah, maka seolah-olah ia berlayar di daratan. Karena kita di bulan suci Ramadan ini, marilah kita meningkatkan dan memperbaiki amal ibadah kita. Apalagi ini sudah di 10 terakhir bulan suci Ramadan. Marilah kita memperbanyak bersedekah. Ustaz, saya bersedekah dibilang alim, dibilang sholat alim. Jangan dengarkan kata mereka, jangan mengharap kepada manusia, karena kita kadang dipandang sebelah mata, kadang dipandang sebagai makhluk yang terzina. Maka jangan berharap kepada yang namanya manusia, berharaplah kepada Ia yang Maha Kuasa. Mungkin cukup sekianlah yang saya doakan. Wabillahi taufiq wal